Halo teman-teman, berjumpa lagi pada perkuliahan penelitian pendidikan sejarah. Pada video lalu kita sudah membahas tentang apa itu penelitian pendidikan sejarah. Kali ini kita akan melanjutkan tentang apa jenis-jenis penelitian dan juga apa tema penelitian pada pendidikan sejarah. Ada berbagai macam jenis penelitian. Jika kita lihat berdasarkan bidangnya, kita akan melihat ada penelitian akademik, penelitian profesional, dan penelitian institusional. Penelitian akademik biasanya adalah penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan jenjang akademik tertentu, seperti penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kemudian, penelitian profesional biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memang pekerjaan utamanya adalah melakukan penelitian. Kita ambil contoh, dosen memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian setiap tahun. Lalu ada juga penelitian institusional. Biasanya penelitian ini dilakukan oleh korporasi untuk menyelesaikan satu permasalahan tertentu atau untuk mengembangkan suatu produk tertentu. Lalu berdasarkan tujuannya kita bisa melihat ada penelitian murni atau penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Penelitian dasar biasanya digunakan untuk mengembangkan keilmuan tertentu, sementara itu penelitian pengembangan adalah mereka ingin melakukan satu penemuan baru atau melakukan research and development. Artinya mereka mengembangkan satu gagasan-gagasan baru, lalu kemudian penelitian terapan biasanya menerapkan apa yang sudah dikembangkan dalam skala yang lebih luas. Nah, berdasarkan tingkat eksplanasinya, ada juga penelitian yang sifatnya deskriptif. Deskriptif itu berarti menjelaskan bagian per bagian secara mendetail. Ada penelitian komparatif, membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain. Lalu ada juga penelitian asosiatif, yakni penelitian yang menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, berdasarkan waktunya, kita bisa melihat ada penelitian yang sifatnya cross-sectional, ada penelitian longitudinal. Longitudinal itu biasanya penelitian itu berjalan dalam waktu yang sangat lama. Kita ambil contoh penelitian tentang perkembangan anak. Ada peneliti ketika meneliti perkembangan anak bayi, mulai dari dia lahir sampai 2 tahun, dia meneliti selama 2 tahun anak itu lahir. Dari lahir sampai berusia 2 tahun. Itu berarti penelitian longitudinal. Sementara itu penelitian cross-sectional atau potong lintang biasanya adalah misalkan peneliti ingin melihat bagaimana perkembangan bayi dari usia 0 sampai 2 tahun, maka dia memilih beberapa kelompok bayi, ada kelompok bayi 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 1 tahun, kemudian 1 sampai 1,5 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Kemudian dalam waktu yang bersamaan dianalisis bagaimana karakteristik bayi dalam tiap-tiap periode tersebut. Nah, kemudian berdasarkan kealamiahan tempatnya, ada penelitian eksperimen, ada penelitian survei, ada penelitian yang naturalistik. Penelitian eksperimen adalah ketika kita melakukan satu tindakan tertentu pada satu lokasi yang spesifik. Kita ambil contoh, kita melakukan satu tindakan berupa treatment di dalam satu kelas tertentu. Kita menggunakan penelitian eksperimen. Atau misalkan penelitian di laboratorium dengan langkah-langkah tertentu yang sudah ditentukan, maka bisa dikatakan ini penelitian eksperimen. Biasanya berdasarkan kealamiah tempatnya tidak alamiah, tapi tempat yang sudah disetting. Nah, kemudian yang membedakan antara penelitian eksperimen dengan penelitian survei adalah jika penelitian eksperimen ada di dalam satu lokasi tertentu atau tempat spesifik, maka di penelitian survei dia tidak berada pada lokasi atau tempat yang spesifik. Dia berada dalam latar yang alamiah, tetapi dengan ada perlakuan tertentu. Nah, kemudian ada penelitian naturalistik. Biasanya penelitian ini tidak ada perlakuan khusus terhadap subjek atau beberapa objek, dan kemudian pada lingkungan yang alamiah atau tidak disetting sedemikian rupa. Nah, lalu ada juga penelitian berdasarkan sifat datanya. Ya, ini ada sifat data yang sifatnya kualitatif, maka penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Jika sifat datanya kuantitatif, maka menggunakan penelitian kuantitatif. Dan juga nanti ada penelitian campuran. Jika sifat data yang di dalam penelitian itu ada yang kuantitatif, ada juga yang kualitatif. Nah, mengenai penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran nanti akan kita bahas pada pertemuan tersendiri dalam video yang terpisah. Nah, lalu bagaimana penelitian di dalam bidang pendidikan? Jadi bagaimana tema-tema di dalam bidang pendidikan? Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan ada di dalam buku Creswell yang berjudul Riset Pendidikan. Ada beberapa langkah, Creswell menuliskan paling tidak ada 6 langkah utama. Lalu di mana posisi dari tema penelitian itu? Sehingga pentingnya kita membahas video kali ini adalah untuk melihat posisi penting dari tema penelitian. Creswell dalam bukunya membagi ke dalam beberapa tahapan penelitian. Penelitian dibagi dalam beberapa tahapan. Ada tahap identifikasi, kemudian tinjauan kepustakaan,
penetapan maksud penelitian, pengumpulan data, analisis, dan juga pelaporan dan evaluasi. Nah, pada saat penetapan atau identifikasi permasalahan penelitian, sebelumnya peneliti sudah harus menemukan tema apa yang akan dia teliti. Sehingga dari tema ini dia akan mengidentifikasi permasalahan penelitiannya. Nah, pada tahapan identifikasi permasalahan, peneliti harus menetapkan permasalahan. Nah, bagaimana menetapkan permasalahan? Terlebih dahulu harus ditentukan tema yang akan diambil. Sehingga tema itu mendasari semua langkah-langkah penelitian. Jadi, tema itu mendasari semua langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena apa? Dalam menetapkan penelitian, peneliti sudah harus memiliki tema. Saya akan meneliti tentang apa? Mungkin seperti itu. Mungkin berbeda dengan peneliti yang sudah profesional, dia akan langsung terjun ke lapangan dan menemukan tema. Nah, tetapi bagi peneliti pemula, maka diawali dulu dari menentukan tema, baru kemudian menemukan masalah penelitiannya. Nah, ada menetapkan permasalahan, kemudian menjustifikasikannya, lalu menjelaskan urgensinya apa bagi audiens tertentu. Lalu ada tahapan tinjauan kepustakaan, di mana di sini mulai menemukan sumber, menyeleksi sumber, lalu merangkum sumber. Artinya referensi-referensi yang berkaitan dengan tema penelitian dikumpulkan terlebih dahulu. Sehingga kita meneliti informasi-informasi yang berhubungan dengan tema penelitian kita. Sehingga kita melakukan tinjauan kepustakaan. Nah, dari tinjauan kepustakaan ini nanti kita akan menetapkan maksud dan tujuannya apa. Jadi, kita baca-baca dulu informasi sebanyak-banyaknya tentang tema yang akan kita tulis, lalu kita temukan apa yang kemudian belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini yang disebut sebagai research gap. Kesenjangan penelitian, kesenjangan informasi. Informasi apa yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, nah maka kita akan mengidentifikasi itu setelah kita tinjau pustaka. Nah, baru kemudian kita proses mengumpulkan data, ada menyeleksi individu hingga kemudian mengumpulkan informasi, kemudian analisis dan interpretasi. Analisis interpretasi itu meliputi proses untuk menguraikan informasi, merepresentasikan data, kemudian menjelaskan data itu seperti apa, memaknainya, baru kemudian kita masuk ke tahap evaluasi. Ini tentang bagaimana struktur laporan, menulis laporannya. Nah, jadi ini kira-kira langkah dari penelitian. Nah, tema itu ada di sebelum identifikasi permasalahan. Sehingga tema itu menjadi dasar kita dalam mengidentifikasi permasalahan. Karena jika tidak ada tema, maka tidak ada yang diidentifikasi permasalahannya. Oke, lalu apa tema-tema di dalam dunia pendidikan? Jika kita lihat beberapa aspek, maka kita bisa melihat ada tema yang berhubungan dengan lingkupnya kebijakan, kemudian manajerial, dan juga yang berkaitan dengan prosedur atau prosesual. Nah, jadi ini kira-kira ruang lingkup dari penelitian pendidikan. Ada yang aspeknya kebijakan, misalkan tentang kurikulum, ideologi-ideologi pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan. Lalu kemudian kaitannya dengan manajerial, tentang organisasi, tentang kepemimpinan, pembiayaan, SDM, guru, evaluasi pendidikan. Lalu kemudian yang berkaitan dengan operasional atau prosesual, kita bisa melihat tentang proses perencanaan, proses pelaksanaan pembelajaran, proses penilaian pembelajaran. Nah, di sini yang menjadi ruang lingkup dari penelitian pendidikan. Tidak hanya di sejarah, tapi juga di penelitian-penelitian pendidikan yang lainnya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, di dalam pendidikan sejarah, tema-tema penelitian apa yang bisa kita kaji? Nah, ini yang kemudian nanti akan kita bahas. Lalu, apa yang menjadi tema di dalam penelitian pendidikan sejarah? Dalam hal ini, Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia atau P3SI di tahun 2019 merekomendasikan beberapa tema penelitian untuk pendidikan sejarah. Tema-tema tersebut adalah yang pertama, nilai-nilai keteladanan atau kepahlawanan dari tokoh di berbagai daerah dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana inkorporasi keterampilan abad ke-21 pada pendidikan sejarah. Yang ketiga adalah bagaimana sejarah lokal dalam ranah pendidikan. Yang keempat tentang historiografi pendidikan sejarah. Kita bahas satu persatu. Bagaimana penelitian tentang nilai-nilai keteladanan atau nilai-nilai kepahlawanan, kita bisa melihat misalkan tentang Indonesia pada awal tahun 2020 sudah memiliki 186 pahlawan nasional.
Tentu saja mereka memiliki nilai-nilai yang relevan jika diintegrasikan di dalam pembelajaran sejarah. Karena bagaimanapun, pahlawan itu disebut sebagai tokoh sejarah. Nah, sebagai tokoh sejarah, pasti dia muncul di dalam pembelajaran sejarah. Sehingga bagaimana kita mengidentifikasi nilai-nilai yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan tersebut, ini bisa menjadi tema yang tidak akan ada habisnya. Nah, lalu kemudian tentang sejarah lokal di dalam pendidikan sejarah ini juga tema yang tidak ada habisnya. Karena tiap wilayah pasti memiliki sejarah lokalnya sendiri-sendiri di berbagai macam periode. Nah, tinggal kita meneliti tentang bagaimana pembelajaran sejarah lokal itu di dalam ranah pendidikan. Yang tidak kalah penting, yang berkaitan dengan isu kekinian itu adalah tentang bagaimana inkorporasi keterampilan abad ke-21 pada pendidikan sejarah. Ada yang dikenal sebagai 4C atau 4K. Ada yang pertama, C yang pertama adalah kemampuan untuk kolaborasi, kemampuan bekerja sama. Kemudian K atau C yang kedua adalah communication atau komunikasi, keterampilan dalam komunikasi. Kemudian berikutnya adalah K atau C yang berikutnya adalah creativity atau kreativitas. C yang berikutnya adalah critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi aspek 4C ini kemudian kita coba teliti di dalam pendidikan sejarah. Bisa kita mengembangkan media-media yang berhubungan dengan keterampilan abad ke-21, mengembangkan model pembelajarannya, meneliti yang sudah ada, dan seterusnya. Ini menjadi tema-tema yang tidak akan ada habisnya juga. Nah, tema berikutnya adalah tentang historiografi pendidikan sejarah. Kita bisa melihat tentang bagaimana sejarah pendidikan. Boleh kita ambil tentang bagaimana sejarah pendidikan. Misalkan perkembangan kurikulum SMP di Indonesia, misalkan seperti yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Hamid Hasan, bukunya baru terbit beberapa waktu yang lalu terkait dengan pendidikan di SMP. Lalu kemudian ada juga kita meneliti tentang buku-buku teks sejarah, buku pelajaran sejarah. Kita menganalisis buku sejarah dari perspektif tertentu. Misalkan saya pernah meneliti misalkan bagaimana buku teks sejarah itu mengandung nilai-nilai penanaman cinta lingkungan. Jadi bagaimana isu-isu lingkungan itu dinarasikan di dalam buku teks, itu pernah saya teliti, dan dalam beberapa tahun ini saya juga tengah meneliti itu bagaimana isu-isu lingkungan itu dituliskan di dalam buku teks. Nah, kemudian tentang nilai-nilai kepahlawanan juga saya beberapa tahun ini meneliti bersama Bapak Dr. Suwito tentang bagaimana nilai-nilai kepahlawanan itu diinternalisasikan di dalam pembelajaran. Nah, jadi ini 4 tema ini yang saya rasa tidak akan pernah habis untuk kita gali, terutama di dalam penelitian pendidikan sejarah. Nah, silahkan kalian coba cari satu tema. Tugas kalian adalah mencari satu tema yang sesuai dengan 4 tema besar ini. Boleh kalian mencari tema tentang kepahlawanan, boleh kalian mencari tema tentang sejarah lokal, keterampilan abad ke-21 maupun historiografi pendidikan sejarah. Saya akan meneliti apa? Nah, silakan kalian nanti bahas di dalam sesi diskusi. Saya akan meneliti tentang aspek apanya. Nah, kemudian kalian beri gambaran. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan dalam penelitian itu? Silakan kalian isi di dalam sesi diskusi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penelitian pendidikan sejarah ke depan? Nah, kita harus melakukan suatu inovasi-inovasi agar penelitian pendidikan sejarah tidak mandek. Walaupun sebenarnya penelitian pendidikan sejarah itu tidak akan pernah ada habisnya, asalkan kita mau melakukan satu pergeseran dari pendekatan yang sifatnya monodisiplin menjadi multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin. Pendekatan multidisiplin dalam pendidikan sejarah, misalkan kita mencoba untuk menyelesaikan satu permasalahan dengan menggandeng disiplin yang lainnya. Saya ambil contoh ketika saya mengembangkan satu peta persebaran pahlawan nasional, saya tidak bisa mengembangkannya sendiri, tetapi mengajak teman dari jurusan geografi untuk bersama-sama mengembangkan satu media berbasis peta tentang bagaimana persebaran pahlawan nasional. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa persebaran pahlawan nasional ternyata belum merata. Lalu bagaimana persebaran pahlawan nasional berdasarkan periodenya, berdasarkan gendernya, dan seterusnya melalui media peta, maka saya mengembangkan dengan bekerja sama dengan disiplin yang lainnya. Nah, lalu kemudian pendekatan interdisiplin adalah bagaimana kita meminjam atau memasukkan disiplin yang lain ke dalam pendidikan sejarah sehingga memunculkan satu pendekatan baru di dalam suatu kajian. Kita ambil contoh misalkan bagaimana isu-isu lingkungan atau pendekatan ilmu lingkungan di dalam pembelajaran sejarah.
Sehingga muncullah pembelajaran sejarah lingkungan. Ini saya lakukan misalkan ketika menganalisis buku teks tentang isu-isu lingkungan. Apakah isu-isu lingkungan itu sudah cukup mampu dinarasikan di dalam buku teks pembelajaran? Mau tidak mau kita harus mempelajari disiplin tentang lingkungan agar bisa mengupas buku teks itu sudah sesuai atau belum untuk menginternalisasikan nilai-nilai peduli lingkungan. Nah, lalu kemudian pendidikan sejarah juga bisa berkembang ketika kita menerapkan pendekatan yang sifatnya transdisiplin. Transdisiplin berarti kita mengajak atau menggandeng pihak-pihak lain di luar akademisi, misalkan pihak pemerintahan, komunitas atau masyarakat, pelaku usaha, media, untuk bersama-sama memecahkan satu permasalahan pendidikan sejarah. Sehingga istilahnya pentahelix. Pentahelix itu terdiri atas aspek akademisi, pelaku usaha, kemudian komunitas atau masyarakat, pemerintah, dan juga pihak media. Nah, sehingga jika kita menggeser paradigma pemikiran kita hanya dari multidisiplin, hanya dari monodisiplin saja ke aspek yang lain, ini bisa menjadi salah satu langkah agar kita bisa terus mengembangkan keilmuan pendidikan sejarah. Saya kira ini pertemuan kita pada video kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.